Oke guys, balik lagi, welcome to channel My Rania Entertainment. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel aku. Stay tune terus sama bintang tamu aku terbaru dan video terbaru aku. Malam ini aku kedatangan bintang tamu aku dari anak komunitas YouTuber Jakarta Official 2020. Dia juga pemain Reborn kemarin. Dia juga anak TikTokers banget. Ini senior banget nih guys nih. Senior aku di TikTok sama di YJO. Kita sambut dari Kalia. Hello, selamat malam. Kenalin YouTube kamu, boleh promosiin. Harap jangan lupa subscribe ya YouTube aku, like and comment. Bener, di namanya siapa kak? Lia Harahap. Lia Harahap, jangan lupa ya, komen terus, banyakin typingnya, terus subscribe, like and comment and share terus, Iya, oke. Oke kak, terima kasih sudah mau datang di Sama-sama. channel aku di Rania Entertainment. Good job. Kali ini aku bang nguap tentang COVID 2019 2020 atau 2021 terserah lo deh lu namain apa ya. Intinya tentang COVID. Lo semua gak pada nyangka kan COVID itu ada, tapi bagi lo gak ada. Tapi nih dia nih pengalaman pertama dari kakak gue yang tapi lu jangan jauhin dia, dia udah sembuh. Udah Dia negatif salah ya? satu benar, dia salah satu pasien yang terkena dari COVID 2019. Gimana kak ceritanya kak? Jadi awalnya itu aku kan kemarin itu nongkrong berempat sama teman-teman. Iya benar. Jadi salah satu dari kita berempat ini ada yang positif. Jadi kita tuh kan yang bertiga ini kayak panik gitu kan. Panik ya? Apa mungkin kita kena juga kan. Akhirnya kita bertiga itu Swab juga. benar, swab tuh. Dari berempat itu akhirnya 3 orang yang dinyatakan positif. Berarti kakak termasuk salah Termasuk, satunya nih. yang Berarti satunya. dia termasuk nih guys, kakak gue. Terus Pas awal-awal itu kayak yang aku juga tipe kalau nggak percaya tadi COVID kayak sama, kalau kita belum nongkrong bener. aja gitu ya. Terus akhirnya kayak yang karena satu orangnya udah drop banget dan dia udah PCR dan hasilnya positif, jadi akhirnya panik dong. panik Kayak gimana? Aduh, ya jangan-jangan gue Allah. kena. Aduh, Ya gue Allah, takut dijauhin sama teman-teman ya kan. Soalnya pas dia udah positif itu, sebelum dia positif dinyatakan positif tuh aku udah punya gejala, itu demam. Oh, kamu udah punya gejala. Tapi kamu bakal nyangka nggak sih gejala itu ternyata adalah COVID? Enggak sama sekali, aku pikir aku kecapean kayak gimana ya, Kayak demam batuk doang. pilek flu biasa ya. Awalnya demam doang. Oh, batuk Demam doang. berarti ciri-cirinya sama dengan flu demam biasa ya kak? Bener. Terus apa lagi kak tuh? Terus udah kayak gitu, aku ngerasa kayak yang demamnya itu aku sehari 3 kali. Itu tuh di jam abis maghrib, terus tengah malam jam 12-an, sama yang jam 5 Tapi pagi. itu kakak udah Belum PCR. berobat ke Belum rumah sakit, tes. belum Belum tes ada juga. tes, Oh, belum beluman. Baru Belum. mengalami gejala-gejalanya ya. 2-3 hari itu aku demam awalnya. Iya. Terus Terus udah kayak kak. gitu, yang lain pun kayak yang punya gejala kan dari yang pertama kali kena itu dia Iya. udah dibawa ke rumah sakit karena Oh, udah dibawa ke rumah sakit teman kakak. karena emang karena dia udah PCR langsung dibawa ke rumah sakit buat diisolasi Berarti dia hasilnya positif. positif. Nah udah kayak gitu, aku juga ngerasa pas udah gitu, udah kita tes aja lah gitu kan. Akhirnya aku Memberanikan diri untuk tes ya kak ya. pas udah positif, akhirnya aku minta tolong sama teman-temanku, minta kirimin obat. Aku tadinya memang gak ada niatan buat diisolasi ke wisma atau rumah sakit. Aku pengennya isolasi mandiri aja karena ngerasa gejalanya belum terlalu parah. Benar, karena di sana pun juga banyak orang yang terkena, jadi takutnya kita terbengkalai dan tidak diurusi dengan total. Benar, kayak terus akhirnya. Tapi makin hari ke hari itu Hmm, kok makin parah gitu kan gejalanya. Udah dari demam, ya. aku juga ngerasain ini hilang penciuman. Oh, berarti kakak udah nggak ngendus-ngendus kayak kucing gitu ya? Ya udah nggak bisa, mohon maaf. Ngendus dia bebangkis kayak dia orang udah nggak mandi bisa. kayak apa dia bau naga kayak nggak Nggak ngendus bisa. guys, itu ciri-cirinya guys. Iya, terus udah kayak gitu aku hilang indera perasa. Oh, jadi makan pun nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Oh, itu Maksudnya asin, manis. enggak, itu selama benar-benar 3 anta hari. ya. Selama Itu 3 selama hari. 3 hari ya guys, itu ciri-ciri COVID. Sesudah 3 hari itu aku langsung pahit lidah. Jadi kayak abis udah nggak ada rasa, terus tiba-tiba langsung pahit gitu. Jadi makan apapun mual muntah. Itu aku bisa turun berat badan sekitar 4-5 kilo. Wow, itu sama sekali nggak makan. Makan, cuman jadi karena mual itu jadi kayak
mual muntah gitu, mual muntah terus gitu. Tapi mualnya itu benar-benar keluar makanan apa hanya Keluar makanan sampai cuma busa. enak doang? Sampai busa. Terus apa lagi Kak? Kayak gitu, aku kan banyak juga yang nanya ya, kayak dapat obat-obatan dari mana tuh gitu kan. Nah kebetulan aku Ditanggung tuh? kebetulan aku waktu itu ada PCR ke salah satu puskesmas terdekat, karena aku lapor kan. Tapi itu dikenakan biaya tidak Kak? Enggak sama sekali. Sama sekali, gratis? Gratis. Kalau misalkan swab dari hidung pun juga gratis? Iya, jadi pas aku udah dinyatakan positif lewat antigen itu, aku lapor ke puskesmas, terus aku dapat penanganan kan, PCR gratis. Enak ya? Terus PCR itu juga hasilnya juga positif. Wow. Abis positif dia langsung menjauh, kayak misalnya gini, ih dia kena positif, jangan deketin dia deh, pasien dia deh, apa langsung dikucilkan dengan medis-medis di puskesmas, atau dia merasa kakak penanganannya seperti ini, atau dinasihatin, atau dia malah udah dia pulang gitu, apa gimana ya sih kan? Kak? Pas awalnya itu aku datang ke puskesmas, itu pun aku udah lapor dan dapat jadwal, kita bakal PCR hari ini gitu. Oh dikasih jadwal langsung ya? Kita dihubungin sama pihak wow, puskesmasnya. Mulia sekali hati kalian, benar. Penanganan COVID. Penanganan pertama, benar. Aku datang, terus tapi hasilnya juga lumayan lama karena rame banget kan. Udah kayak gitu, nunggu hasil kan. Tapi aku nih udah ngerasa udah yakin aku nih positif karena emang dari antigen gitu kan. Oh emang dia tuh emang ciri-cirinya itu kalau antigen udah benar-benar ada hasilnya itu udah benar-benar bisa dibilang Anda positif COVID. Sebenarnya ada persenannya sih yang aku tahu. Apa tuh? Maksudnya kalau antigen ini sebenarnya yang paling meyakinkan itu PCR kan. Oh PCR iya benar, PCR sama swab ya. Cuman kalau misalnya dari biaya kan itu mahal. Benar mahal banget, itu kalau langsung jadi 1,5 ya kan? 1,5 1 juta, 1 juta bener. ke atas lah. Iya gitu pokoknya kan. lah ya. Nah akhirnya aku mampunya cuman antigen dulu dan aku masih demam biasa kan. Iya. Beda makanya antigen. Tapi emang akurat banget menurutku nggak begitu ya, tapi udah yakin aja karena udah ada gejala yang sampai hindar penciuman hilang kan. Oh iya benar ya, itu ciri-ciri yang benar-benar viral ya, viral tuh guys. Kalau Anda sudah tidak bisa mencium atau sudah tidak mengetahui pasangan selingkuh atau tidak bisa mengendus, lokasinya lagi di Red Doors atau di hotel apartemen, patut dicurigai berarti Anda adalah COVID. Iya. Setelah kayak gitu, berapa hari kemudian hasilnya keluar, terus pihak dari puskesmasnya bilang CT-nya 20 itu termasuk rendah, dan aku tadinya maaf Kak, bentar, CT itu apa ya Kak? Soalnya gue belum pernah COVID. CT itu kayak virus di dalam tubuhnya gitu loh. Oh, kalau virus. PCR itu kan kalau yang antigen itu cuman kayak kayak kotak begini terus kita masukin dari sampel kan. Nah, tapi kalau PCR itu kan dimasukkan datanya ke lab, terus dihitung pokoknya berarti kalau misalkan hasilnya itu 20 itu udah termasuk positif. Iya. Tapi kalau misalkan di bawah 20 itu di bawah pokoknya 20 ke bawah. Pokoknya dari 30 ke bawah apa 35 gitu. Yang ke bawah itu positif. Oh, positif. Tapi kalau ke atas tidak? Tidak. Oh, tidak. Seperti itu, guys. Bagus lah pokoknya gitu. Oke, guys. Gue bukan sembarangan nanya atau bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng juga pertanyaan gue. Bahkan bintang tamu gue bukan abal-abal, guys. Kenapa dia bisa tahu tentang COVID ini? Kenapa dia bisa tahu tentang obat-obatan yang dia dikasih itu adalah benar-benar obat-obatan yang untuk menghilangkan si congorna kenapa bisa hilang, dan dia bisa tahu semua ilmunya karena dia kuliah di farmasi, guys. Salah satu medis terhandal, dan dia salah satu juga pasien yang terkena COVID salah satunya. Makanya dia bisa berbagi. Ini adalah satu pengalaman yang patut untuk kita jaga. Kita stay safe, benar-benar kita jaga dari imun kita. Terus hati juga dijaga, guys. Mata terutama. Lu punya pacar, lu ngeliat kiri kanan, tabok aja udah. Gue karena apa gue setuju sama lu ya. Nah, dia salah satunya kuliah di farmasi, makanya dia tahu. Kuliah di mana nih, Kak? Salah satu universitas di Jakarta Timur. Apa tuh namanya? Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sekarang masih di sana, Kak? Masih berstatus mahasiswa. Oh, masih berstatus mahasiswa. Keren banget. Itu salah satu universitas terfavorit di sini ya, guys ya. Kalian kalau bertemu dengan dia, hafalin mukanya, Instagramnya, channelnya. Siapa tahu berjodoh dengan dia, lu undang gue. Jangan gak undang gue juga pengen makan gratis, guys. Betul. Benar.
Oke Kak, selama lu kena COVID nih, pertanyaan gue, apa yang lu lakuin penanganan pertama lu? Penanganan pertama itu ngejauhin dari banyak orang ya, karena emang takut nular juga. Nah Digedein kebetulan karena emang ngekos juga, jadi makanya isolasi mandiri. Oh, kenapa lu isolasi mandiri dibandingkan lu harus terjun ke Wisma Atlet? Tadinya kan pas waktu hasil CT itu keluar, positif. Dan misalnya hasil keluar dan menyatakan positif itu, aku ditawarin sama mereka ada kamar kosong di Wisma Atlet. Oh, tapi buat aku lu, nolak. Kak, iya. Tapi bukan. Kenapa lu nolak, Kak? Sebenarnya kayak ada bukan kontrak sih ya, kayak mau enggaknya boleh gitu kan. Boleh lah. Boleh. Lu tapi mau karena sendiri apa enggak ya? aku ngerasa di kosan itu sendiri gitu kan, karena waktu itu kan gejalanya belum sesak. Iya, karena Sesak itu pun itu juga udah, jauh dari keluarga ya, Kak. Udah sesak itu udah hampir mau selesai gitu kan. Maksudnya selesai itu ke apa tuh? Enggak, jadi pas Udah mau penghabisan, maksudnya udah mau sembuh nih. Jadi dari kan aku itu hampir 3 minggu yang isolasi mandirinya hampir 3 minggu. Jadi di 10 hari itu aku baru ada sesak, tapi pihak udah keburu dari Wisma Atlet itu udah keburu penuh, karena emang kan dia kayak ada kuota-kuotaan. Bener, ada batasan ya. Jadi misalnya hari ini pasien. buat Kak ini misalnya nggak mau, ntar sama yang lain lagi. Jadi Oh penuh iya, gitu. diisi terus ya. Jadi tidak kosong terus. Jadi karena aku ngerasa kayak ya udahlah gitu kan, aku bisa sendiri. Bisa sendiri tuh dalam arti aku nggak bisa ngelularin ke orang lain, karena orang tua juga jauh, teman-teman juga jauh gitu kan. Jadi aku di kosan aja. Lagian pun kalau misalnya ditanya dapat makannya dari mana, obat-obatannya dari mana. Nah, kebetulan teman-teman aku kan ada beberapa juga yang positif, dan mereka merekomendasikan obat-obat yang pernah dia minum gitu kan. Terus aku konsultasi juga beberapa dokter dan beberapa teman-teman sejawatku apoteker. Mereka bilang Li, banyak coba lah ya. pakai ini, coba pakai herbal juga. Jadi nggak menutup banyak yang kemungkinan kasih motivasi gitu. untuk atau penanganannya caranya gimana nih, sama-sama di farmasi. Sama pihak keluarga pun kayak supportnya lebih kuat. Yang penting jangan banyak pikiran, makan juga teratur. Terpenting jangan keluar rumah dulu ya guys ya. Di rumah dulu. Obat-obatannya itu ada obat virusnya, karena aku ada demamnya. Harus ya Kak, harus diturunin demamnya. Ada mual muntahnya juga. Jadi dikasih obat-obat yang memang aku ngejalani sendiri, tapi obat wajib dari COVID-nya emang juga ada antivirusnya itu. Oh ada. Cuman kita memang nggak ngasih nama, karena memang tiap itu tuh beda-beda. Gitu. Oke Kak, pertanyaan dari gue nih Kak, buat lo Kak nih. Ketika lo kena positif COVID nih, dinyatakan positif COVID, benar-benar COVID, itu lo lapor RT lo apa warga lo tahu dengan sendirinya, apa lo menginformasikan ke tetangga lo, gue COVID nih, lo jangan dekat sama gue. Atau lo lebih misalkan, ya lu nggak keluar rumah, tadinya tetangga lu pada nanya kok nggak keluar, kenapa 3 minggu, lo di situ menjelaskan nggak kalau lu tuh terkena COVID? Enggak sih, aku lebih menutup diri kan menutup diri. Tadinya awalnya aku pikir COVID itu aib, aku nggak cerita sama orang. Makanya pas aku share ke Instagram aku cerita masalah, aku juga pernah cerita kan di Instagram. Jadi mereka kayak nge-personal chat aku, kok parah banget sih lu nggak ngasih tau gue kalau lu sakit. Beberapa temanku yang nggak tahu ya. Jadi mereka itu kayak ngerasa nggak nganggep mereka ada gitu, karena kan teman-temanku banyak orang kesehatan gitu kan. Jadi kayak lu nggak butuh kita gitu. Padahal mereka mau support doang gitu lu kan. Lu pengen apa gue support, lu nggak nganggap gue apa kalau gue tuh bisa ngebantuin lo. Sampai parah ya. Ya maaf, gimana kan. Awalnya aku pikir itu aib, ternyata buat sebagian orang itu info. Info ya Kak. Jadi info terpenting, cara penanganan pertamanya itu kita harus seperti apa, kita harus gimana, kedua step by step itu kita harus obat-obatannya apa aja. Benar, itu penting banget ya yang sudah terkena COVID, termasuk Kak Kalia ini. Nah Kak, kalau menurut Kakak nih, pertanyaan aku nih, menurut Kakak kan itu aib ya? Tapi menurut kita itu adalah info terpenting. Benar. Dengan Kakak berbagi ke channel aku, itu satu informasi terpenting untuk Rania Entertainment RE, bahwa COVID itu ternyata real life man. Benar-benar ada lo, nyata lo ada di samping gue, bahkan di sekeliling gue pun juga ada. Jadi lo benar-benar ikutin protokol kesehatan lo, pakai masker, cuci tangan, lo pakai hand sanitizer, bener. Dan jangan lupa lu jauhin tuh cowok-cowok brengsek. Gue masuk cowok brengsek. Pokoknya jangan lupa 3M. Benar, 3M. Cuci tangan, bener. Memakai masker, terus dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi kita harus jaga jarak nih. Iya, kita menjaga jarak nih guys, tenang aja. Tapi buat teman-teman aku mau ngasih tahu sebenarnya gejala COVID itu tiap orang beda-beda. Nggak semuanya sama. Tapi paling misalnya dari aku
mungkin aku sebanyak itu ya, sampai ada demam, mual, muntah segala macam, indera penciuman. Itu sebenarnya tergantung dari imun tubuh, daya tahan tubuh ya Kak ya, atau kayak gimana sih Kak? Jadi kalau gejala sih memang dari pribadi masing-masing, pokoknya imun. Dia kuat Kalau atau imun enggaknya ya? kenapa aku bisa sampai 3 minggu? Mungkin karena aku waktu itu juga kepikiran ada ujian segala macam, jadi makin drop gitu loh. Karena Kakak juga emang lagi tapi ada loh, tidak enak badan juga. beberapa temanku itu dia di Wisma Atlet kalau nggak salah cuma 5 hari, ada yang cuma 7 hari. Jadi tergantung imun masing-masing sama pola pikirnya. Benar, yang misalnya penting jangan tenang sampai ya. stres. Benar, jangan stres. Tetap yakin bahwa kalian tuh bakal sembuh guys, karena garda terdepan kalian adalah satu orang medis dan orang farmasi jebolannya. Seperti kakak ini, doakan biar dia bisa jadi dokter. Amin. Oke Kak, pertanyaan aku untuk kakak nih ya. Dari mana kakak yakin kalau kakak sudah tidak positif corona? Udah dinyatakan negatif dari corona. Jadi pas pertama itu aku ngerasa gejala aku udah nggak ada ya, demam udah nggak ada, batuk pilek udah nggak ada. Berarti sudah hilang semua ya ciri-ciri itu. Cuman yang paling masih ada waktu awal-awal itu kayak mudah lelah lah pokoknya, karena mungkin kita sering kecapean ya. Karena kan aku juga waktu itu jarang olahraga kan, sebenarnya emang kan kayak penanganan itu kita harus banyak olahraga, berkeringat segala macam kan. Bener. Jadi buat melatih pernapasan. Intinya kita berarti benar nggak sih Kak, kalau kata orang-orang tuh kita harus sering berjemur diri di pagi hari agar terkena matahari, pala kita benar, kuman-kuman kita mati. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, kakak kan sudah terkena COVID ya, dan hasilnya kan sudah negatif dong. Gimana cara kakak nyari tahu atau kakak ke dokter nih, berusaha ke RSE, ke rumah sakit nih terdekat, nanya gini dong, masih ke dokter kan, dok, ketika saya nanti berinteraksi dengan teman atau lingkungan saya sekitar, apakah saya sudah benar-benar negatif dari COVID dan saya tidak akan menularkan corona atau COVID itu kepada teman-teman saya, bahkan lingkungan, bahkan keluarga saya. Itu cara saya tahu itu seperti apa sih dok penanganannya tuh, atau tanggapan kakak nih? Iya. Nah kalau aku kemarin itu jadi pas gejala aku nih udah berkurang, bahkan udah ada yang hilang juga. Kan yang masih ada itu pokoknya mudah lelahnya aja kan, kayak bergerak dikit tuh kayak capek banget gitu kan. Kayak nggak biasa kita lakukan tadinya. Kita fit, kita nggak gampang lelah. Contohnya kita gampang lelah ya Kak. Jadi akhirnya aku ke salah satu klinik, aku tes lagi. Oh kakak tes lagi nih ke klinik kelas 1 dan dinyatakan negatif. Itu pasti ditangani dengan petugas yang tetap benar-benar job desk-nya mengurusi COVID ya, penanganan COVID bener ya. Dan akhirnya aku konsultasi via online sih waktu itu. Via online. Ke dokter terdekatku lah gitu kan. Akhirnya aku nanya, ini udah negatif gimana ya dok? Aku bilang kan, ya udah kamu isolasi lagi mandiri 14 hari, takutnya 14 hari lagi takutnya ada gejala lagi. Berarti kan ya kita nggak pernah tahu, namanya itu juga hasil tes, entah ada yang salah atau gimana, kita nggak pernah tahu. Akhirnya aku 14 hari lagi. Tapi ada beberapa dokter yang nyaranin 7 hari, tapi ya aku disaranin 14 hari. Biar ambil amannya aja ya. Gitu, ambil amannya 14 hari. Tapi tetap dengan olahraga, tetap dengan makanan yang sehat, terus dengan vitamin kayak madu gitu-gitu tuh tetap diminum. Oke Kak, penanganan kakak dengan 4 sehat 5 sempurna itu kakak makan apa aja ya biar sehat, terjauhi dari COVID? Nah, waktu awal-awal itu yang masuk di mulut aku apa tuh? Cuma nasi sama abon doang. Abon? Kenapa nasi dengan abon? Karena aku mual ya, waktu itu mual. Jadi kayak makan apa aja tuh muntah gitu. Kalau makan nasi kekerasan, makan bubur kelembekan. Akhirnya aku kayak bikin nasi lembek gitu loh. Jadi kayak semi bubur, semi enggak tuh? Semi bubur. Semi gak tuh? Dan lauknya abon aja. Jadi lauknya abon aja. Itu cuma beberapa hari sih. Akhirnya disuplai terus makanan. Nah kan banyak yang nanya nih, kan makanannya apa aja, dari mana makanannya, kan sedangkan di kosan emang bisa masak kan. Berarti kita modal sendiri ya. Aku kan nggak kuat, sebenarnya di kosan itu bisa masak, tapi aku nggak kuat buat gerak aja, nggak kuat, paling masak nasi itu doang. Soalnya kalau di jam 9 pagi ke atas itu aku agak nggak ada gejala gitu loh, kayak demam udah nggak ada gitu kan, baru ntar habis maghrib lagi panasnya lagi. Nah akhirnya aku kayak masak buat sampai malam. Nah sisanya itu kalau misalnya mau lauk itu aku Gojek, GoFood ya, tapi bayarnya via GoPay. Jadi karena tidak berinteraksi dengan pihak mereka itu
Cuma nyimpen depan kamar doang, cuma ngetok, Pak, letakin aja depan kamar karena aku nggak mau berinteraksi sama orang gitu. Iya kan. benar, ibaratnya gantungin sajalah di pagar Iya. Pak. Pokoknya tiap hari itu pasti ada aja yang ngirimin, kayak teman-temanku tuh kayak ngirimin susu lah, vitamin, pokoknya aku Iyalah, terima support kasih ya. banyak buat teman-temanku Via yang udah support dari bantuin. teman, kawan-kawan, bahkan keluarga. Tapi Kak, pertanyaan dari RA nih, ketika kakak terkena positif COVID 2019, apa tanggapan dari keluarga pribadi kakak? Mamaku, yang terutama yang aku pertama kali hubungin tuh mamaku. Terus Itu dia kaget, shock atau shock. wow, anak gue terkena COVID, gila. Apa kamu disuruh pulang? Sampai mau datang dari Kalibata Jangan ke Jakarta. dong, sayang. Makanya aku Mama, ini Yang bukan ada kita penyakit merepotkan demam, keluarga. bukan penyakit demam biasa, bukan maksudnya yang ini tuh menularkan. Dan mamaku kan maksudnya usianya bukan usia muda lagi. Benar, lansia ya, lanjut usia. Dan aku ngeri ngeri malah menularkan. Dan kebetulan kemarin tuh pas lagi ada pesawat jatuh. Wow, Ayahku Sriwijaya. langsung kayak udah nggak usah. Udah nggak usah pulang. Sayang, nggak cari usah aman. sayang. 1 nyawa, 2 uang, 3 kesehatan. Lebih baik lu istilahnya sendiri daripada lu menularkan keluarga lu. Lu tambah pusing dong aturan. Lu sehat dan tidak menularkan orang lain, tapi keluarga datang, lu malah ngasih penyakit ke keluarga lu nih berlanjut-lanjut. Nah Kak, ada pertanyaan dari Ara nih. Ada surat keterangan nggak dari rumah sakit atau puskesmas atau apapun itulah tentang kesehatan ya, yang berbau-bau kesehatan medis atau klinik, ada nggak sih surat keterangan kalau dinyatakan bahwa kalian sudah negatif dari negatif dari corona atau COVID 2019? Ada nggak sih? Ada, pas yang aku periksa terakhir itu Ada dong. dia menyetarakan surat Surat kayak akte cerai. enggak tuh, nggak dinyatakan negatif. Boleh nggak? Apa? Ini pertanyaan yang ini nih. Kan tadi kan kalau misalkan si Lia itu bilang kalau udah positif terus dia negatif, dia nggak bakal kena positif lagi nih, ya kan, nggak bakal tertular lagi karena hasilnya udah negatif karena dia udah positif nih, ya kan. Nah terus pertanyaannya gini, kalau misalkan ada orang dia nggak nyium bau sesuatu, ya kan, dia nggak mau tes swab, terus dia dibaca nih, ya kan, nah ternyata dia sembuh, ya kan. Terus dia bilang siapa sih dia kan bilang katanya penuhi asupan gizi dengan vitamin, tetapi si yang orang ini tuh dia nggak mau, ya biasa aja nggak mau tes swab segala macam, tapi dia sembuh dengan dengan sendirinya gitu kan, sembuh dengan sendirinya. Nah tapi si yang penderitanya itu bisa nggak nularin ke orang lain? Nah, sebenarnya gimana ya, ada kayak pro kontra juga sih dengan indera penciuman itu. Banyak yang bilang dari tanggapan orang terdekatku ya, kayak ada yang bilang kalau udah hilang penciuman itu pasti corona, gitu kan. Tapi ada yang bilang kalau hilang penciuman itu paling abis pilek doang, kan biasanya orang pilek nggak nyium gitu kan. Terus kalau tanggapanku sih, kalau misalnya ngerasa dirinya udah kayak gimana ya, kalau kepercayaan sih, kalau penyakit tuh kayak kalau gue kayak gini, dan dia kan misalnya orang itu takut gitu kan buat periksa, ya udah minimal dia ngejauh dulu, ngerinya, namanya juga penyakit dan kita nggak pernah tahu kita bawa virus ke orang lain atau gimana. Dan iya, kita juga nggak tahu ya bakal datang lagi atau tidaknya, tapi tetap kita jaga juga kesehatan itu. Betul. Nah mungkin yang orang itu kenapa bisa sembuh, dia kan nggak tes nggak apa, dia nggak tahu, tiba-tiba penciumannya balik lagi. Ya mungkin kalau menurutku, kalau dari sisi misalnya dia positif, dia bisa mengcover dirinya. Oh dengan, iya benar, mengcover dirinya dengan menjaga, maksudnya makan sehat 5 sempurna, menjaga daya tahan tubuh dan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, dan ibaratnya ya tetap ada energi lah ya, harus di balance dengan vitamin ya. Nah, makasih banget dan thank you banget pengalaman kalian di sini sudah membagi info, membagi kepentingan buat semua masyarakat Indonesia maupun fans Rani Entertainment maupun fans dari kalian sendiri, tentang COVID itu ternyata real dan ada guys. Jangan pernah menganggap itu tidak ada. Apa tuh Kak? Aku mau ngasih tahu namanya apa tuh? Apa ya? Namanya omongan kayak gini pasti ada yang kayak nggak terima, ada Bener. yang pro kontra lah ya, Pro intinya kayak kontra, gitu kan. kontroversi. Buat masyarakat kan. Bener. Tentang yang misalnya gue nggak mau vaksin nih, gue mau Iya. vaksin. Nah itu
menurutku gimana maunya kalian ya. Aku juga bukan tipe kalian yang harus memaksakan kalian harus vaksin nih gitu kan. Iya. Tapi lebih menyarankan. Gitu Iya, kan. Kalau tapi itu menyarankan bukan bener. menyuruh berarti ya Kak. Tapi berbalik lagi dengan kepribadian seseorang masing-masing, percaya atau tidaknya hanya dialah yang tahu rugi dan keuntungannya hanya diri dia sendiri. Kita hanya berbagi kisah, info bahwa kakak ini salah satu yang terkena COVID dan dia membagi pengalamannya dia untuk mereka atau kalian semua fans kita berdua yang belum pernah terkena COVID. Kalau perlu jangan sampai dan jangan sampai, pernah amin, ya amin. Allah. Makanya kita di sini berdua berbagi kisah untuk jauhi dan jaga jarak satu sama lain ketika kalian berada di keramaian orang, dan kalian tetap harus menjalankan 3M. Apakah 3M itu? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Benar, ikutin semua protokol di negara Indonesia, terutama di vaksin juga harus ya Kak. Iya. Benar. Ting, apa lagi nih Kak? Mau ngomong lagi? Boleh, boleh. Aku pokoknya mau ucapin terima kasih buat orang-orang semuanya yang Sudah support, support. keluarga, teman, dari support doa, support makanan, obat-obatan, semuanya, sampai yang rela nungguin aku di depan pintu nganterin makanan buat kamu, buat adekku, pokoknya buat mama, sampai gimana ya Kak, namanya orang tua ya, apalagi jauh di Kalimantan. Kayak keluargaku tuh sampai yang tiap hari nelpon, tiap hari yang kayak support lah gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka sekarang udah lega ngelihat aku yang kayak udah sehat lagi gitu. Cuman tetap aja tiap hari tetap masih dipantau terus ya, kakak di mana, jangan kerumun-kerumun kayak gitu lah Kak. Kayak namanya, takut kan, berdiam orang tua. diri dulu lah di rumah. Iya. Kasihan yang lain yang terkena, takutnya kita kan nggak tahu. Makasih karena dia udah ngundang aku sih. Iya. Pertama kali aku podcast loh guys. Sebenarnya kakak ini tuh senior aku, cuman setelah lama dia tidak vakum, dia sudah vakum dan tidak bangkit lagi di dunia entertainment, dan sekarang pertama kali dia Masuk lagi di 2021 guys. Benar, podcast pertama. Jangan lupa subscribe Rani Entertainment, like, comment, and share di RE, dan subscribe juga di channel Lia Haraha. yang kenceng kali apa? Lia Haraha. Oh, fansnya kalian, jangan lupa pokoknya jebolin viewers kita berdua, karena kalau lo cinta kita berdua, lo tonton terus di channel kita. Jangan kemana-mana, stay tune terus, dan terima kasih untuk kalian sudah mau datang ke podcast 18 Rania Entertainment. Thank you for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.